Pemirsa, upaya penyelesaian ketegangan hubungan KPK dan Polri terus bergulir. Semalam Presiden Joko Widodo memanggil 6 tokoh yang kemudian menjadi tim independen untuk memberi masukan kepada Presiden terkait kemelut yang menjerat KPK dan Polri. Dalam pernyataan persnya semalam, Presiden Jokowi secara tegas menyatakan tidak ada lagi kriminalisasi baik terhadap institusi KPK dan Polri. Kedua institusi itu juga diminta untuk menyelesaikan kasus hukum yang tengah ditangani secara transparan dan tidak bersikap merasa paling benar di atas hukum. Akankah pernyataan tegas Presiden semalam akan mencairkan ketegangan antara KPK dan Polri? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio. Yang pertama adalah Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Rikwanto, dan nanti akan bergabung bersama kami sejumlah narasumber lain. Selamat sore Pak Rikwanto. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Ya Pak Rikwanto, kalau kita sama-sama mendengarkan pernyataan Presiden Jokowi semalam, jangan ada lagi kriminalisasi. Kalau saya bisa bertanya kepada pihak polisi, apakah pihak kepolisian merasa dikriminalisasi oleh KPK? Iya, pernyataan Presiden itu kan bukan hanya itu ya, harus proporsional, terang benderang, transparan, jangan ada yang merasa lebih superior, kemudian harus ditegakkan hukum ini, dan lain-lain. Terakhir, jaga kewibawan kedua lembaga. Iya. Itu kan pernyataan orang-orang luar, pengamat, masyarakat atau siapapun menilai kemudian menganalisa kasus tersebut ya. Bisa ada yang mengatakan KPK mengkriminalisasi pejabat Polri, bisa juga masyarakat menganggap polisi mengkriminalisasi pejabat KPK. Itu hak sah-sah saja untuk itu. Hanya saja kalau kita fokus ya ini masalah hukum. Silakan hukum membuktikannya. Oke, itu yang diungkapkan oleh baik pejabat dari KPK maupun pejabat polisi. Tetapi persepsi di masyarakat agak sulit untuk bisa percaya seperti itu mengingat ada runtutan kejadian yang menyertai sebelumnya. Ya itu yang saya katakan, masyarakat juga harus cerdas. Ya, jangan terbawa arus ke sana ke sini ya. Boleh membuat desain analisa. Ini pasti ada hubungan dengan penetapan kemarin, ini pasti ada hubungan dengan ini. Tapi kembali ke pokok masalahnya, si A ini kena perkara hukum nggak? Si B ini kena perkara hukum nggak? Bisa nggak dia diproses hukum? Jadi jangan lari dari situ. Kalau kita nggak ada pegangan untuk proses hukum, kita akan terombang-ambing, bias untuk masalah pokoknya, tapi malah bisa terprovokasi, kebawa-bawa arus, yang tidak punya pegangan. Ini masalah apa sebenarnya? Padahal pokoknya masalah hukum. Oke, kalau boleh tahu bagaimana sih situasi di kepolisian saat ini di jajaran baik di level jajaran perwira tinggi maupun menengah maupun bawah terhadap konflik yang terjadi antar adakah kemudian rasa kebencian yang cukup tinggi dibangun terhadap institusi lain yaitu KPK di sini? Ya, pertama kita prihatin ya. Saat ini memang yang ada Wakapolri melaksanakan tugas Kapolri. Kita harapkan kita segera mendapatkan Kapolri, siapapun dia, itu wewenangnya Presiden. Kemudian yang kedua, di dalam Polri sendiri solid ya. Kalau friksi beda pendapat dan lain-lain itu dari tingkat bawah juga sudah ada ya. Bukan ada namanya angkatan dan lain-lain, ada itu. Ada seperti itu. Kita sempat mendengar ada kelompok mungkin yang lebih bergerak untuk Budi Gunawan, kemudian ada juga yang menyokong Budi Waseso, ada gerakan, ada satgas-satgas liar di dalam tubuh Polri yang bergerak secara tidak terkendali. Tadi dikatakan liar nggak ada ya. Tapi kalau kecenderungan orang, saya lebih suka Bapak itu karena dia satu angkatan atau karena dia komandan saya atau mantan komandan saya, itu wajar-wajar aja. Yang lain juga demikian. Saya lebih suka Bapak itu yang naik karena itu akrab sama saya. Dulu komandan saya di sana. Wajar-wajar aja ya. Selama itu masih berjalan di koridor itu biasa. Di semua lembaga juga ada. Yang jelas jangan sampai ada yang kita katakan di dalam makar ya, berkhianat dan lain-lain ya. Dan itu udah parah, itu masuk pidana kalau bisa dibuktikan. Oke, kalau kita kembali lagi ke kriminalisasi, apa yang mungkin bisa Pak Rikwanto katakan kepada masyarakat luar di sana untuk meyakinkan bahwa tindakan Polri menangkap kemudian menjadikan tersangka Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto itu tidak berlandaskan motif lain selain motif hukum? Sebenarnya biasa-biasa aja. Itu kan muncul karena memang ada yang menganggap ya itu sesuatu yang tidak benar. Kemudian dihembuskan polisi, penyidik melakukan kriminalisasi.
itu kan penilaian sendiri, sebutan sendiri. Oke. Kemudian digenerasikan, digembar-gemborkan, terus di judgment kepada masyarakat. Polri itu begitu, kriminalisasi, bahwa tidak benar begitu. Kalau memang orang tidak salah, atau tidak punya salah, atau tidak bisa dipersalahkan, nggak usah takut. Jalani, hadapi. Toh kita kan punya criminal justice system. Ada polisi, ada jaksa, ada pengadilan, dan ini terpisah. Semuanya independen, diuji di situ. Kalau polisi ngarang-ngarang, di jaksa pasti udah putus, udah nggak cukup unsur, atau P19 bolak-balik, ya, dan lain-lain. Begitu di jaksa udah menerima umpamanya, diuji di pengadilan, pengadilan juga bisa memutuskan sesuai dengan fakta yang ada. Jadi tidak usah khawatir tentang itu. Kalaupun ada hal-hal yang tidak pas, ada salurannya. Ya, bisa pra-peradilan, ya, bisa lain-lain juga. Oke, baik. Pak Rikwanto ditahan dulu, nanti kita masih akan kembali di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.